Waalaikumsalam. Ini apa sih selain video tadi? Ya, Pak. Silakan masuk. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kelancaran pada kegiatan hari ini. Siapa di antara kalian yang ingin memimpin doa? Silahkan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih. Nah, apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kakak perkenalkan diri kakak dulu. Perkenalkan, nama kakak Nur Aulia Hafsah. Kakak mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Kakak dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Nah, kakak belum kenal kalian. Kalian sudah kenal belum satu sama lain? Sudah. Sudah. Nah, kakak mau kamu mulai. Perkenalkan, nama saya Nur Agustina Nisawati dari kelas FA2. Perkenalkan, nama saya Milia dari kelas FA2. Perkenalkan, nama saya Jingga Saharani dari fase FA2. Perkenalkan, nama saya Abdal Saputra dari fase FA2. Perkenalkan, nama saya Faris dari fase FA2. Oke, baiklah. Sebelumnya kalian tahu nggak kenapa kalian kesini? Enggak. Nah, kalian di sini itu untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok bersama dengan kakak. Nah, siapa di sini yang tahu bimbingan kelompok? Itu apa? Nggak tahu. Nah, bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling yang memberikan bantuan kepada individu dalam interaksi kelompok. Tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, sosial, dan mendorong partisipasi aktif anggota dalam berbagi pengalamannya. Nah, jadi di bimbingan kelompok ini ada 3 asas. Asas yang pertama itu kerahasiaan. Jadi siswa itu harus merahasiakan informasi yang telah didapatkan di ruangan ini. Baik itu sifatnya sensitif, tidak boleh kita sebarluaskan. Jadi di ruangan inilah kita sudahi masalahnya, tidak boleh kita sebarkan. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini siswa itu harus terbuka dalam mengungkapkan masalah ataupun perasaannya, jadi tidak boleh ada rasa malu, intinya bebas. Nah, kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini partisipasi kalian itu harus sukarela dari hati kalian sendiri, tidak ada paksaan atau dari paksaan dari orang lain lah intinya ya. Nah, apakah kalian bersedia untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Ya, bersedia. Oke, nah yang seperti yang tadi kita sepakat untuk merahasiakan informasi terbuka dan rela ya. Nah, kemudian sebelum kita ke tahap yang lebih lanjut, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu kalau kakak bilang pagi, tepuknya sekali. Kalau kakak bilang siang, 2 kali. Kalau kakak bilang malam, nggak usah tepuk. Kita mulai langsung ya. Pagi, siang, pagi, malam, malam, pagi, malam. belum kompak, ulang sekali. 1, 2, 3. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Siap. Topiknya itu adalah meningkatkan disiplin belajar siswa dalam mengerjakan tugas. Nah, kakak kan ada menyebar di Google Form di kelas kalian. Nah, di situ di diagramnya terdapat yang paling tinggi itu susah mengerjakan dalam tugas proyek atau laporan. Jadi di sini kakak mau tanya itu menurut pengalaman kalian masing-masing, bagaimana kebiasaan kalian itu dalam mengerjakan tugas yang baik dan buruk, terutama di tugas yang proyek ini. Berdasarkan pengalaman kalian masing-masing, bisa diceritakan apa yang baik dan buruknya dalam mengerjakan tugas. Dimulai dari kamu. Pengalaman baik saya dalam mengerjakan tugas, mencari informasi dari situs internet. Yang buruk tidak ada. Kamu? Pengalaman baik saya dalam mengerjakan tugas adalah menulis tugas dengan bahasa yang jelas. Kebiasaan buruk tidak ada. Lanjut. Merevisi kembali tugas yang diberikan oleh guru. Lanjut kamu. Pengalaman buruk saya selalu melakukan kebiasaan
buruk saat mengerjakan tugas seperti lebih mementingkan game dan bermain sosmed. Berarti nggak ada yang baik. Beda ada. Kalau kamu? Pengalaman buruk saya selalu bermain game dan tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi sama ya kalian berdua. Nah, di sini kakak akan menayangkan video, kakak minta tolong kalian mengamatinya dan nanti akan kakak tanyakan kayak apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Oke, dari hasil video yang tadi kalian tonton, kakak mau minta pendapat dari kalian hasil dari tontonan yang tadi. Siapa yang mau menyimpulkannya? Silakan. Kesimpulan dari video tersebut adalah janganlah tidak disiplin dalam sekolah karena itu akan merugikanmu di masa depan, apalagi sampai tidak mengerjakan tugas. Ya, jadi walaupun kita di sini fokusnya ngerjain tugas, jadi disiplin waktu juga sangat diperlukan ya. Nah, kemudian kakak mau tanya nih, apa faktor penyebab kebiasaan buruk itu selalu menjadi kebiasaan kalian dalam mengerjakan tugas? Mulai dari kamu. Faktor penyebab saya Kebiasaan buruk dalam belajar adalah faktor buruk dalam belajar saya adalah kurang terlibat dalam proses belajar. Jadi kamu kurang terlibat ya. Kalau kamu? jadwal faktor buruk dalam belajar menurut saya adalah jadwal belajar yang tidak teratur. Jadi kamu tidak mengatur jadwal belajar? Iya. Kamu? Kurang fokus mendengarkan penjelasan dari guru. Sibuk sendiri gitu ya. Kalau kamu? Sering terlambat hadir. Kamu? Selalu terdistract oleh HP. Oh. Nah, dari faktor yang tadi itu, kalau misalkan dibiarkan begitu saja terus menerus, apa dampak untuk prestasi akademik kalian? Bisa dimulai dari kamu lagi. Tugas sering telat dikumpulkan. Kamu? Sulit dalam memahami materi. Takut saat menghadapi ujian. Nilai jadi buruk. Tidak naik kelas. Nah, misalkan ya tadi tidak naik kelas itu, tidak memenuhi tugas, tidak naik kelas. Nah, apa yang kamu rasakan? Siapa yang rugi dan itu apakah jadi faktor eksternal dari guru, orang tua atau lebih dari diri kamu sendiri? Karena itu kesalahan kami sendiri dan berdampak buruk bagi diri kami. Nah, kan sudah tahu itu berdampak buruk kepada kalian. Nah, sekarang kakak mau tanya, apa langkah-langkah kalian untuk meningkatkan disiplin belajar dalam mengerjakan tugas ini agar lebih baik? Mulai dari kamu. Tidak menunda tugas lagi. Kamu? Tidak sering-sering bermain game lagi. Membuat rangkaian tugas yang akan dikerjakan. Kamu? Memanajemenkan waktu. Dan kamu? Lebih fokus lagi ketika guru menjelaskan materi. Nah, dari semua yang kalian sebutkan itu sudah benar semua langkah-langkahnya. Nah, kakak kasih tips sedikit kepada kalian cara disiplin mengerjakan tugas itu. Yang pertama, seperti yang dibilang tadi itu, kita harus membuat jadwal tugas. Jadi pada saat guru itu memberikan tugas, kita harus mencatatnya, dikumpulnya kapan, tugasnya itu apa. Dan yang kedua itu cicil tugas. Jadi kalau kita nggak ada kerjaan tuh kita cicil dulu, kita prioritaskan mana tugas yang deadline. Nah, kemudian fokus dan konsentrasi. Jadi saat kita mengerjakan tugas ini kan kita sekarang tidak fokus ya di rumah. Jadi kalian itu bisa ke kafe gitu. Yang mengerjakannya bisa ke warung kopi. Kalau nggak ada dana pun kalian bisa ke perpustakaan. Nah, kemudian mengatur waktu. Jadi kalian itu harus bisa mengatur waktu mana yang untuk tugas dan untuk bermain. Nah, kemudian diskusi dengan teman. Jadi kalian itu kalau mengerjakan tugas itu bisa juga tidak
dengan diri sendiri. Jadi dengan orang tua, bisa dengan guru ataupun dengan teman kalian. Nah, kemudian hasil kerja tugas. Jadi kalau kita mengerjakannya itu tepat waktu, kita bisa melihat apakah tugas ini sudah jelas atau belum, apa ada yang kurang. Jadi kita bisa mengevaluasinya. Nah, kemudian memberikan reward kecil untuk diri kita sendiri. Jadi kita itu memberikan hadiah untuk diri kita sendiri bahwa kita itu sudah bangga menyelesaikan tugas. Misalkan proyek tadi kan susah, jadi kita memberikan hadiah kecil. Nah, bisa juga dengan teman-teman. Kalau proyek ini kan bisa berkelompok kan, jadi kita itu kayak memberi tantangan. Yuk guys, kita mengerjakan tugas ini selesainya jam segini ya. Kalau sudah mengerjakan jam segini, kita beli apa gitu, kayak beli es krim. Nah, itu juga bisa membuat kita bahagia. Ini kakak akan menyuruh kalian menerapkan kontrak perilaku. Jadi kalian itu harus berkomitmen untuk perilaku yang akan kalian ubah di kertas ini. Kakak bagikan ya. Ini. Tolak kakak. Nah, kalian tulis ya masing-masing. Kakak kasih waktu 5 menit. Jangan lupa tulis nama juga. Sudah selesai? Sudah. Nah, kakak minta kalian satu-satu menyampaikan apa yang telah kalian tulis, komitmen kalian. Siapa yang mau terlebih dahulu? Abdal. Ya. Mengurangi bermain game online, belajar dengan rajin, tidur tepat waktu. Kakak kamu? Tidak bermain game lagi sampai lupa mengerjakan tugas, tidak terlambat pergi ke sekolah, dan tidak menunda-nunda tugas. Kamu? Kebiasaan menunda-nunda tugas, selalu bermain HP dan menganggap remeh tugas tersebut. Tidak menaati peraturan sekolah, mengerjakan atau mengumpulkan tugas yang tidak tepat waktu, bermain HP ketika pelajaran berlangsung. Kamu? Tidak menyontek saat ujian, tidak menghargai orang lain, berbicara yang tidak sopan. Nah, dari semua yang kalian tuliskan itu, kakak tidak berharap semuanya bisa berubah, tetapi kakak harap per hari itu sudah ada perubahan dari yang kalian tulis itu. Nah, kakak harap yang kalian tulis ini ditempelkan di kamar kalian. Intinya kalian itu ingat kalau kalian itu pernah berkomitmen. Nah, kita sudah di tahap pengakhiran. Nah, di sini siapa yang mau menyimpulkan hasil kegiatan bimbingan kelompok kita yang tadi sampai dengan sekarang? Silakan. Dengan adanya bimbingan kelompok ini, kami bisa lebih disiplin lagi dalam pembelajaran di sekolah, agar kami juga tidak rugi di masa yang akan datang. Ya, kakak juga berharap kalian seperti itu, kalian bisa berubah dan lebih disiplin lagi dalam mengerjakan tugas. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita ice breaking lagi ya. Oke. Ya, Kak. Nah, ice breakingnya itu lihatkan apa yang kakak ucap, bukan yang kakak peragakan ya. Kita mulai ya. Ya, Kak. Apa? Nih, misalkan contoh, kakak bilang pegang hidung. Pegang hidung. Oke. 1, 2, 3. Pegang mulut. Pegang. Itu salah. Ulang. Enggak ke yang mana? Yang benar
Barusan ikut kakak. Bisa ikut kakak. Dengar kata jangan ikut kakak. Ya, kita mulai ya. Pegang pipi. Pegang hidung. Pegang bibir. Pegang alis. Pegang bahu teman. Pegang kening. Pegang hidung. Pegang dagu. Pegang tangan teman. Daris. Oke. Nah, sebelum kita mengakhirinya, kakak ada lembar penilaian. Kakak ingin kalian mengisinya ya. Yang kalian isikan itu di tabel yang pertama sama yang di balik belakang. Oh, ini kan. Iya. Nah, Yang niat yang ini. Nah, yang belakang ini dicentang saja, checklist. Sudah selesai? Sudah. Minta tolong dikembalikan ya. Terima kasih. Nah, kegiatan bimbingan kelompok kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Kamu lagi. Silakan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah kegiatan bimbingan kelompok kita sudah selesai. Jika kakak ada salah kata, kakak mohon maaf baik dari kata ucapan, penjelasan kakak yang mungkin ada yang kekeliruan, kakak mohon maaf kepada kalian. Kakak berterima kasih sebesar-besarnya telah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.